Halo sobat semuanya, Trap Ika Monogatari, sebuah seri yang diambil dari kisah nyata dari biografi Maria dengan nama MC yang sama. Kemungkinan besar anime ini belum ada yang pernah membahasnya ya. Animasi ini dirilis pada tahun 1991. Maria lahir pada tahun 1905. Pada umur 18 tahun, dia lulus sekolah negeri perguruan, seperti PGRI jika di Indonesia zaman dulu. Maria keluar dari kereta, dia pun bertanya, di manakah biara yang paling disiplin, paling ketat. Tapi orang tersebut meragukan Maria, apakah benar gadis yang kayak bocah petualang itu ingin menjadi sister. Setelah dia tahu biara tersebut, dia pun mendatangi sister yang ada di sana. Sister tersebut tiba-tiba memberikan makanan dan masuk. Maria ternyata dikira untuk meminta makanan di sana. Maria berteriak bahwa dia itu ingin menjadi sister. Tiba-tiba ada seorang sister yang membuka dia dengan wajah marah karena teriakan-teriakan Maria. Maria bertemu dengan direktur biara dan dia pun mengizinkan dia magang di sana. Ketika Maria udah ganti baju, dia membuka jendela, ternyata udah mau hujan, tapi cuciannya masih belum pada diambil. Maria berteriak-teriak. Maria yang memutuskan untuk mengambil cuciannya sendiri dan melihat tali di tasnya. Ia pun memikirkan ide cemerlang membuat jalan pintas. Sister yang tahu ada wanita yang turun dari lantai 3, dia tak percaya dengan apa yang dia lihat. Mandor yang mendatangi kamar Maria terkejut dan marah dengan tingkah liarnya. Maria yang terkejut langsung naik dengan tali dan menyerahkan cuciannya ke sister yang ada di sana. Para sister yang di kamarnya pun melihat Maria. Maria sebagai tontonan membuat Maria ingin memperkenalkan dirinya kepada para sister tersebut. Mandor pun bertambah marah, tapi tiba-tiba kayu di depannya itu terbelah dan membuat Maria jatuh. Wanita yang bawa cuciannya pun menahan Maria dan pada akhirnya cucian yang diambil Maria pun terkena hujan. Di tempat makan, Rafaela mematahkan ballpointnya. Dia pun akhirnya memohon pengampunan. Maria pun juga diminta sama. Maria yang tak hafal dengan doanya ditertawakan para sister. Dan Maria pun akhirnya tak boleh makan. Maria yang melihat sister Lucia ingin mengucapkan terima kasih, tapi ditahan oleh Rafaela. Karena pada umumnya sister itu tidak berbicara dengan magang sister. Maria pun akhirnya menggerutu bahwa seharusnya orang-orang di sana itu bebas bicara dengan siapa. Untuk menjadi sister harus ada penilaiannya. Dan orang-orang yang akan menjadi sister banyak yang sensitif. Lalu Maria pun mengajak Rafaela ke loteng buat lihat Gunung Alpis. Maria ceritakan bahwa dia memutuskan untuk jadi sister setelah dia mendaki Gunung Alpis. Rafaela adalah teman pertamanya di sana. Rafaela itu sangat baik. Maria yang tahuan mandornya, akhirnya dia selalu diawasi olehnya. Maria tak boleh bicara dengan siapapun. Kalau makan tak boleh bicara, tak boleh bersiul, tak boleh mengambil pekerjaan orang lain. Waktu istirahat, Maria malah perosotan di tangga. Ketika dia naik dan mengangkat roknya, mandornya pun tahu. Mandor yang tahu bahwa Maria ke atap lagi membuat mandor menilai Maria tak cocok berada di biara yang penuh dengan peraturan. Dan hal itu juga akan memberatkan Maria. Tahu bahwa Maria tak cocok lagi, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi sekalipun dia tak punya tempat pulang. Tiba-tiba Rafaela mencari Maria. Rafaela terkejut melihat baju bocah petualang milik Maria. Ternyata Maria dicari oleh direktur. Direktur menilai Maria memang tak cocok di sana. Tetapi dia membiarkan Maria tetap di sana. Maria pun akhirnya meminta ampun dan dia pun tak akan melakukan kesalahan yang sama. Maria menjalani kehidupan sisternya bersama dengan Rafaela. Maria menikmati kesehariannya bersama dengan Rafaela sebagai sister. Suatu hari Maria pun diminta untuk mengajar bersama dengan sister Laura. Tapi sister Laura memperingatkan bahwa Maria itu adalah sister yang bermasalah, jadi dia harus tahu diri. Saat Maria mengajar, Thomas pun terlambat. Dia pun dihukum Laura untuk berdiri. Maria pun sebenarnya tak setuju. Ketika sister Laura keluar, Maria menyingkirkan semua meja kursinya, bernyanyi bersama. Thomas yang pertama diajak acuh tak acuh melihat kegembiraan para anak-anak, ia pun akhirnya ikutan.
Sister Laura yang tahu tingkah Maria marah dengan cara Maria itu, maka para anak-anak tak akan bertahan karena anak-anak harus bekerja dan bersekolah, jadi mereka harus tegas, bukan memanjakannya. Seorang pengawas resmi dengan pangkat yang tinggi akan datang mengawasi murid-murid mereka. Berhasil atau tidaknya dalam mengajar nanti menentukan keberlangsungan masa depan sebagai sister. Pengawas pun datang, mereka ditanyai tentang alat elektronik ya. Mereka bisa bergerak karena listrik. Listrik berasal dari PDAM yang ada di bendungan. Bendungan itu airnya berasal dari sungai. Sungai itu airnya berasal dari lautan yang berubah menjadi awan, lalu mereka mengalir dari tempat tinggi. Semua itu disebabkan oleh matahari. Intinya itu sih. Maria mendapat apresiasi dari pengawas tersebut. Seusai itu, Maria dipanggil ke ruang direktur. Ada permintaan dari Baron George von Trapp. Dia merupakan komandan angkatan laut divisi kapal selam. Dia meminta pengajar untuk anaknya yang sedang sakit di rumah. Penilaiannya direktur yang pantas menjadi guru privatnya adalah Maria. Maria menolak karena dia sudah dekat dengan anak-anak yang dia ajar sekarang. Tapi ketika Maria tahu bahwa Baron tersebut memiliki 7 anak yang ditinggal oleh ibunya beberapa tahun yang lalu karena sakit, dan anak yang paling terakhir berumur baru 3 tahun, mengingatkan masa lalu Maria, di mana dia juga ditinggal ibunya pada umur itu. Maria memutuskan untuk berangkat, tapi dia ingin mengucap salam perpisahan pada Rafaela. Tapi itu tak bisa, para sister-sister yang lain mempunyai kesibukan sendiri-sendiri. Maria pun akhirnya pergi dengan rasa sepi di hatinya. Sesampainya Maria berada di desa tujuannya, seorang kakek-kakek bilang pada Maria bahwa sudah ada 25 guru yang mengajar di sana. Tetapi mereka semua tak tahan hanya dengan 2 bulan atau kurang dari itu. Maria pun bertemu dengan Baron George. Dia pun memanggil anaknya dengan peluit. Maria pun terpesona dengan kemunculan anak-anak tersebut. Anaknya yang pertama yaitu Robert di SMP, Hedwig baru saja lulus SD, Werner kelas 4, Johanna kelas 1, Martina umur 4 tahun, dan yang terakhir Agathe umur 3 tahun. Melihat Agathe, Maria pun mengingat masa lalunya. Saat Maria berbicara pada mereka, tapi mereka pun tak menjawab sama sekali. Tapi ternyata murid yang diajar Maria tak ada di situ. Ternyata putrinya yang satu lagi berumur 8 tahun sering tak mau keluar dari kamarnya semenjak kematian ibunya. Ternyata putrinya tersebut bernama Sama, yaitu Maria. Tapi Maria kecil tak ingin guru les baru. Dia hanya ingin belajar bersama dengan ibunya sambil melihat foto ibunya. Pertama kali melihat Maria kecil, Maria pun sangat bahagia. Maria kecil tak mau berbicara dengan Maria. Maria tetap ingin mengajarinya sekalipun ditolak. Dia bilang kepada George bahwa anak-anak itu bisa menilai mereka yang peduli dengannya atau tidak, lebih dari orang dewasa. Berikutnya, anak-anak yang menolak Maria untuk mengajar di sana. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.